Jangan lupa download Radio Lansia, karena bahagia itu sederhana. Gedung DPRD Kota Bogor menjadi saksi sejarah baru dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia di kota hujan. Suasana gedung wakil rakyat tersebut tampak berbeda dengan kehadiran para orang tua yang penuh semangat mengikuti peluncuran 3 sekolah lansia sekaligus. Ketiga sekolah yang resmi beroperasi tersebut adalah Sekolah Lansia Cahaya Ratu Sinuhun, Sekolah Lansia Siti Hadijah Aisyah, dan Sekolah Lansia PWRI P4KB. Meski persiapan sempat diwarnai dinamika, antusiasme peserta tidak surut. Tantangannya cukup unik ya, karena setiap lansia itu berbeda-beda. Walaupun kemarin kita sudah melakukan JR, tapi pas waktu pelaksanaan ya masih banyak yang kurang. Ke depan ya kita harapkan mudah-mudahan dengan sudah mengikuti sekolah lansia mereka lebih fokus dan bertanggung jawab. Bagi para peserta, sekolah lansia bukan sekedar tempat belajar formal, melainkan ruang untuk mencari kebahagiaan di masa purna bakti. Sebenarnya kan saya baru pensiun Pak, tahun 2025. Oleh karena itu saya mencari kegiatan lain untuk kegiatan keseharian pengganti. Nah ternyata saya berusaha mencari sekolah lansia tersebut. Nah bahkan saya sampai mendownload juga radio lansia Pak. Dan saya ikut masuk ke sekolah lansia Cahaya Ratu Sinuhun. Senada dengan Enjun, Siti Mutmainah, Kepala Sekolah Lansia Siti Hadijah Aisyah, menangkap kegelisahan para lansia yang ingin tetap terhubung dengan dunia luar. Yang mereka tertarik untuk ikut ke sekolah lansia itu mereka untuk berkumpul, bersilaturahmi, terus menghilangkan penatan-penatan yang mereka rasakan yang ada di rumah. Jadi dengan adanya sekolah lansia, dia juga menambah wawasan, menambah persaudaraan bagi. Dadang Mutahir, Kepala Sekolah Lansia PWRI P4KB, melihat pentingnya sekolah lansia, terutama dari sisi kesehatan lansia. Di sini kita dapat bertemu dengan Tuhan baru, pelajaran baru, dan terutama mengenai kesehatan lansia. Terutama yang akan ngasih materi itu kebanyakan dari dokter juga tadi. Misi besar di balik sekolah ini bukan sekedar mengisi waktu luang. Direktur Representatif IRL Jakarta, Dr. Suharyanto Arisukadi, menjelaskan bahwa kurikulum yang diterapkan menggunakan pendekatan andragogi. Karena sebenarnya sekolah lansia itu membentuk karakter pada lansia yang dari demanding menjadi independen. Jadi agar lansia itu tangguh, aktif, produktif, bahagia, sejahtera, dan bermartabat. Itu yang penting tujuannya. Kehadiran sekolah lansia ini juga menjadi jembatan bagi kebijakan pemerintah yang lebih pro lansia. Dr. Susiana Nugraha, Direktur IRL Jawa Barat, menyoroti pentingnya perlindungan lansia di era modern. Jadi harapannya ke depan pelayanan lansia semakin ditingkatkan, upaya pemberdayaan lansia, dan yang tidak kalah penting adalah tingkatkan literasi digital lansia supaya lansia kita semakin melek informasi dan juga tetap terlindungi dari resiko-resiko kejahatan digital. Irma Dani, salah satu peserta, mengungkapkan rasa syukurnya bisa bergabung. Irma berharap pembelajaran yang diterima dapat menjadikannya pribadi yang lebih berdaya. Alhamdulillah pembelajaran yang diberikan materi kepada 2 materi, alhamdulillah kita jelas ya. Kebetulan saya sudah ikut TOT-nya juga dan sosialisasinya juga udah 2 kali. Jadi makanya saya juga berharap kepada peserta yang lain juga lebih memahami apa yang disampaikan dan semoga menjadi lansia yang tangguh, mandiri, dan bermartabat. Peluncuran 3 sekolah lansia secara serentak di Kota Bogor ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka.
Sementara semangat untuk belajar dan berdaya tidak mengenal batas waktu. Dengan dukungan edukasi yang tepat, literasi digital yang mumpuni, serta lingkungan sosial yang suportif, para lansia di Kota Bogor memiliki wadah nyata untuk bertransformasi menjadi generasi perak yang mandiri, sehat, dan tetap berkontribusi bagi masyarakat. Tim Radio Lansia melaporkan dari Jawa Barat.